Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Salam sehat selalu bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar saat kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa firman yang hidup dan menghidupkan, di saat ini kami keluarga Kristen hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, bukalah mata rohani kami, berilah pengertian bagi kami saat kami membaca firman-Mu, agar firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Lukas pasal 23, ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu, tetapi mereka berteriak bersama-sama, 'Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami.' Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, 'Salibkan dia, salibkan dia.' Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, 'Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya.' Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya, mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskannya supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kemenangan di dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, seseorang dihukum tanpa melakukan kesalahan dan karena desakan massa adalah kejadian yang jauh dari tindakan keadilan. Masih ingatkah kita akan kasus Ahok yang dipenjarakan karena tuntutan penistaan? Salah satu kasus yang menyudutkan nilai keadilan hanya karena kepentingan segelintir orang. Hal yang sama dalam bacaan kita hari ini yang dialami oleh Yesus setelah digiring kembali ke Pilatus. Kesalahan tidak ada pada diri Yesus. Pilatus menegaskan bahwa tidak ada kesalahan untuk membuat Yesus dihukum mati. Tetapi desakan massa memaksa
sehingga Tuhan Yesus dijatuhi hukuman untuk disalibkan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, menjelang penyaliban, kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan dengan tidak adil hanya karena melakukan perbuatan baik dan benar. Sepanjang bulan ini, kita sebagai orang percaya terus diingatkan akan peristiwa pengorbanan Yesus dan penderitaannya, dan di penghujung minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 hari ini, kita belajar memahami bahwa apa yang dialami Yesus karena ketidakadilan dan keegoisan segelintir orang ternyata menjadikan Yesus sebagai sosok yang tetap setia dan taat kepada Allah. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang diberkati, untuk setiap ketidakadilan dan penderitaan yang kita alami saat ini, maknailah sebagai bagian bahwa kita sementara dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan pasti memperoleh kemenangan bersama Yesus. Percayalah bahwa penderitaan di dalam Tuhan pasti mendatangkan berkat dan sukacita. Kuatkan kami ya Tuhan Yesus untuk menjalani setiap gumulan hidup kami. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Amin.